Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kali ini Donditan kena jebak dari pertanyaan Dr. Richard Lee. Dalam video mereka membahas tentang Isa Al-Masih, yang mana Isa Al-Masih tidak mengalami kematian, tetapi dia diserupakan, kata Donditan. Dia diganti dengan seorang muridnya yang masih muda, tapi tidak disebut namanya. Lalu Dr. Richard Lee bertanya kepada Donditan, bagaimana statement yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot yang menggantikan Isa Al-Masih? Dan di sini Donditan kena jebak. Dia mengatakan bahwa memang ada tafsir lain mengatakan bahwa Yudas Iskariot yang menggantikan Isa Al-Masih. Nah, di sini jelas Donditan sendiri bingung dengan apa yang dia sampaikan. Dia mengatakan bahwa murid Isa Al-Masih lah yang menggantikan Isa Al-Masih, dan dia juga mengatakan bahwa Yudas Iskariot menurut tafsir lain. Nah, saudara dalam Tuhan, mari langsung kita lihat videonya, dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe, dan share video ini supaya mencerdaskan dan memberkati banyak orang. Berikut videonya. Islam dipercaya dia disebut Al-Masih karena dia banyak membuat mukjizat dengan menyembuhkan orang. Oh, banyak buat mukjizat. Banyak menyembuhkan orang dengan cara mengusap. Okay. Termasuk membangkitkan orang mati. Ada juga. Ada. Orang Nabi Isa membangkitkan orang mati. Tidak disebut diusapnya, tetapi membuat mukjizat atas izin Allah. Oke. Membangkitkan orang mati. Okay. Bagaimana Nabi Isa meninggal? Nah, di dalam Islam tidak diceritakan Nabi Isa meninggal, tetapi diselamatkan. Diselamatkan dalam arti pada waktu beliau sedang dikejar-kejar oleh tentara Romawi, diselamatkan dengan cara apa? Diangkat langsung ke langit. Gitu. Oke. Oh, lagi dikejar tentara Romawi, lalu diangkat ke langit. Ada sebuah tafsir. Ya, ada sebuah tafsir bahwa pada saat beliau sedang dikejar, beliau sedang di dalam satu ruangan beserta murid-muridnya. Kemudian beliau menawarkan, ini tafsir ini ya, menawarkan kepada murid-muridnya siapa yang ingin menggantikan beliau. Ada suatu murid yang paling muda mengajukan diri, ditolak. Tanya lagi siapa yang lain. Murid yang muda ini juga mengajukan kedua kalinya, ditolak lagi. Sampai ketiga kali baru akhirnya dia diterima untuk menjadi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa Al-Masih. Namanya tidak disebut. Okay. Bukan tidak disebut. Bukan. Itu tafsir. Oh. Nah, tapi nanti ada tafsir lain yang menyebutkan bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Sorry, ulang kalimatnya tadi. Ada tafsir lain. Orang yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Okay. Tapi tafsir ya, tidak disebut dalam Quran. Intinya adalah Nabi Isa meninggalnya diangkat ke langit. Bukan meninggal, diangkat dalam keadaan hidup. Angkat ke langit dan dijanjikan pada akhir nanti bagaimana akhir zaman akan kembali lagi untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Oh. Tapi mematahkan salib dan membunuh babi ini jangan diartikan literal ya. Oke. Jadi kalau di dalam Islam kita memahaminya mematahkan salib dan membunuh babi ini kurang lebih itu adalah membantah atau apa istilahnya ya, menjawab bantahan atau fitnahan orang yang menuhankan dia. Jadi istilahnya kalau boleh dikatakan secara literal ya, istilahnya membantah kekristenan lah. Istilahnya. Karena kan kekristenan yang menyembah dia sebagai Tuhan gitu. Mas Edwin, ini agak sensitif, jadi tidak usah diperdebatkan, cukup sampai ke saya saja. Penasaran spill tafsirnya yang Yudas tadi tuh. Baik, salam Tuhan, di video ini kita sudah simak percakapan antara Donditan dengan Dr. Richard Lee. Mereka memperbincangkan tentang Isa Al-Masih, dan di video tadi kita dengarkan bagaimana Donditan menjelaskan bahwa Isa Al-Masih tidak mengalami kematian, tetapi dia diserupakan oleh seorang muridnya yang masih muda, namun tidak disebut siapa namanya. Lalu Dr. Richard Lee bertanya, bagaimana pendapat yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot yang menggantikan Isa Al-Masih? Dan di sini Donditan kena jebak dalam Tuhan, ya, dengan mengikuti pertanyaan Dr. Richard Lee. Ya, Donditan mengatakan bahwa memang tafsir lain mengatakan begitu, bahwa Yudas Iskariot yang menggantikan Isa Al-Masih. Dan di sini Donditan sudah tidak jelas, ya, mana sih yang dipercayai oleh Donditan? Apakah yang menggantikan Isa Al-Masih itu adalah seorang muridnya atau Yudas Iskariot? Dua-duanya sama-sama dipegang oleh Donditan sendiri. Harusnya dia mempertahankan statementnya ketika dia mengatakan bahwa muridnya lah yang menggantikan Isa Al-Masih.
Tapi Donditan tidak bisa mempertahankan itu. Dia malah mengikuti pertanyaan dari Dr. Richard Lee. Dan dia menjawabnya dengan mengatakan bahwa tafsir lain mengatakan Yudas Iskariot yang menjadi pengganti dari Isa Al-Masih. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, dari sini saja kita sudah mengetahui seberapa jauh pengetahuan daripada Donditan ini. Saudara bisa nilai, ya, dan silahkan berikan tanggapan saudara di kolom komentar, ya. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Saudara, Donditan ini sering sekali membahas Alkitab dan iman Kristen, ya. Tetapi kalau kita perhatikan, sebenarnya pembahasannya tentang Kristen dan Alkitab selalu ngawur, saudara dalam Tuhan, ya, selalu tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri. Karena kenapa? Sebenarnya mereka tidak mengerti Alkitab, tapi mereka memaksakan diri untuk membahas Alkitab dan iman Kristen. Dan akhirnya pembahasan mereka pun entah kemana-kemana, ya, ngawur, tidak jelas, saudara dalam Tuhan. Saudara bisa lihat bagaimana mereka membahas Alkitab di channel mereka. Dan nanti saudara bisa temukan bagaimana kedangkalan pengetahuan mereka tentang iman Kristen dan Alkitab, ya. Makanya saya sering sampaikan bahwa bagusnya Donditan dan orang-orang yang sering membahas Alkitab tidak membahas Alkitab. Mereka harusnya fokus dengan agama mereka. Mereka harusnya fokus dengan kitab mereka yang mereka yakini sebagai firman Tuhan. Tapi anehnya mereka tidak mengerti Alkitab, tapi memaksakan diri untuk membahas Alkitab, untuk memutarbalikkan kebenaran Alkitab. Dan kita tahu bahwa ujung-ujungnya penjelasan mereka pun selalu tidak tepat, tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab yang sebenarnya, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, seperti apa tanggapan saudara melihat percakapan antara Donditan dengan Dr. Richard Lee di video tadi? Silahkan muat di kolom komentar, muat komentar yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya mau sampaikan beberapa hal buat kita, ya, untuk kita tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun yang kita alami, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita percaya akan kuasa Tuhan, kita percaya akan mujizat Tuhan, maka yakinlah bahwa di waktunya Tuhan mendatangkan pertolongan bagi setiap kita. Saudara, sudah banyak tokoh di dalam Alkitab yang menjadi teladan bagi kita. Bagaimana mereka mengalami ujian hidup, bagaimana mereka mengalami pergumulan, namun mereka tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita belajar dari mereka supaya hidup kita senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.